Saudara, saatnya Jurnal Nusantara kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik dari sejumlah daerah di tanah air. Bersama saya, Rahma Piliang, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Jurnal Nusantara, Saudara, sebuah rumah makan di Jalan Dr. Sutomo Padang, Sumatera Barat terbakar. Api diduga berasal dari kompor yang meledak. Api yang berasal dari dapur menjalar dengan cepat ke seluruh bangunan di rumah makan di Jalan Dr. Sutomo, Kota Padang. Kobaran api yang terus membesar membuat panik warga. 4 mobil pemadam dengan 40 personel dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara penyebab kompor meledak masih diselidiki. Kalau kejadian soalnya nggak ada, kebetulan kita dapat informasi lebih cepat, alhamdulillah bisa kita angkat. Ada berapa armada yang turun, Mas? Kita turun 4 armada. Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Kota Manado, Sulawesi Utara. Akibat peristiwa ini, 10 rumah hangus terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Api diduga bermula dari salah satu indekos. Mendapat informasi kebakaran, petugas pemadam kebakaran langsung menuju lokasi untuk berupaya memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena terbatasnya akses masuk menuju sumber api. Namun demikian, petugas berhasil memadamkan api selama 2 jam. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Untuk situasi sampai saat ini, dari pihak Damkar masih berusaha untuk mematikan. Ada beberapa titik. Namun untuk titik yang besar sudah berhasil dipadamkan, hanya tinggal beberapa titik api lagi yang akan dipadamkan oleh pihak Damkar. Dan untuk informasi hingga saat ini yang terakhir, bahwa yang terdampak yaitu adanya 10 rumah, 21 kakak, dan 82 jiwa yang terdampak dari kebakaran pada malam hari ini. Untuk penyebab pasti belum? Untuk penyebab pasti belum bisa kita ketahui karena dari pihak pemadam kebakaran sedang berusaha untuk memadamkan beberapa titik lagi. Saudara, sebuah kapal jukung yang sedang diperbaiki di tepian Sungai Musi, Palembang hangus terbakar. Api diduga berasal dari aktivitas perbaikan kapal. Kapal terbakar ketika sedang diperbaiki di sebuah galangan kapal tepian Sungai Musi. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar kebakaran tak menjalar ke rumah warga. Tidak ada korban dalam kebakaran ini, penyebab kebakaran masih diselidiki, namun diduga disebabkan aktivitas perbaikan kapal. Saudara, sebuah mobil menerjang pembatas jalan hingga terperosok ke parit di kawasan Dharma Husada Indah, Surabaya. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat sopir mengantuk sehingga mobil hilang kendali, kemudian menabrak pembatas jalan dan terperosok ke dalam parit. Evakuasi pun dilakukan dengan menerjunkan truk kren dan mengangkat mobil dari dalam parit. Akibat kejadian ini, pengemudi mobil mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke rumah sakit Unair. Antrean panjang kendaraan terjadi di salah satu SPBU di Jalan Tentara Pelajar Makassar. Sejumlah sopir truk mengaku harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar. Salah satu sopir truk mengaku kondisi ini telah terjadi selama berhari-hari. Bahkan sejumlah kendaraan harus antre hingga 1 hari 1 malam untuk mendapatkan solar. Warga berharap kondisi kembali normal sehingga distribusi barang antar daerah dapat berjalan lancar. Om, ini kita antri solar atau apa ini? Antri solar. Ya. Bagaimana memang solar Om di Makassar ini? Yes, setengah mati ini Pak, karena mengantri sampai 1 hari 1 malam biasa ngantri. Oh, biasa antri ke 1 hari 1 malam? Iya, berdapat. Jejak 2 kampung yang lama tenggelam karena proyek pembangunan bendungan muncul kembali akibat kemarau panjang melanda wilayah Banten. Sejumlah warga kembali ke lokasi kampung tersebut untuk sekedar bernostalgia.
Seperti inilah penampakan bekas permukiman di Kampung Somang, Desa Sukarame, Lebak, Banten. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan kampung, hingga hamparan sawah dan ladang yang dahulu menjadi sumber penghidupan warga, kini muncul kembali ke permukaan setelah bertahun-tahun tertutup genangan air. Kampung ini dapat terlihat karena musim kemarau menyusutkan air yang sebelumnya menenggelamkan kampung ini. Desa Sukarame dan Desa Sukaraja adalah dua desa yang sebagian wilayahnya ditenggelamkan untuk proyek pembangunan bendungan Kairan 2015 hingga 2019. Ada banyak yang datang gitu. Dulunya warga yang di sini pernah datang lagi ke sini juga ya? Ada banyak. Banyak yang pada kesini pada main ngeliat-liat kampung gitu ya. Pada bilang sedih gitu kan. Itu kalau bahasa kampungnya nelangsa gitu kan. Saudara, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu menyiapkan pekerja migran untuk bekerja di luar negeri. Jumlah pekerja migran asal Bengkulu pun terus meningkat setiap tahunnya. Sesaat lagi kami hadirkan ulasannya bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Jurnal Nusantara segera kembali. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Saudara, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu mencatat jumlah pekerja migran Indonesia asal Bengkulu terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini dipengaruhi semakin terbatasnya peluang kerja di dalam negeri. Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu mencatat sekitar 4.000 warga Bengkulu kini bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Lebih dari 2.000 diantaranya bekerja di Jepang. Tingginya angka tersebut mencerminkan besarnya minat masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri, di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Untuk mendukung penempatan yang aman dan berkualitas, Dinas Ketenagakerjaan terus memperluas akses informasi serta peluang kerja luar negeri. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan devisa negara. Tahun ini kami yakin akan lebih banyak dengan menggandeng SMK-SMK. Terakhir kemarin kita ada memberangkatkan, dan hari ini seprovinsi Bengkulu sudah ada 5 SMK yang ber-MOU, gurunya difasilitasi oleh Kemenaker Bahasa Jepang. Kemudian karena masih banyak lagi SMK di kabupaten kota, insya Allah itu akan kita tambah luasannya, maka kita berharap bisa sekitar 1.000-2.000-an orang setiap tahun. Dengan kondisi dunia, dengan kondisi bisnis yang sulit, sehingga kami mengupayakan penerimaan dari sisi PMI. Karena itu pertama bisa menopang ekonomi keluarga, bisa memberikan devisa atau manfaat buat daerah dan negara. Disnaker juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan. Melalui program ini, lulusan dipersiapkan mengikuti magang di luar negeri sebelum meniti karir profesional sesuai bidang keahlian mereka. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu terus menyiapkan pekerja migran untuk bekerja di luar negeri. Jumlah pekerja migran asal Bengkulu pun terus meningkat setiap tahunnya. Untuk mengetahui bagaimana program ini berjalan, kita sudah bersama dengan Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, Syarifuddin.
Pak Syarifuddin, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Terima kasih Mbak Rahma, selamat pagi. Baik Bapak, kita melihat di Provinsi Bengkulu ini jumlah pekerja migrannya terus meningkat setiap tahun ya Bapak ya. Ini pemaknaan seperti apa dan bagaimana Provinsi Bengkulu ini melihatnya Pak? Jadi dengan kondisi ekonomi kita yang sedang sulit dan karena pengaruh global dan sebagainya, kami melihat peluang untuk memberangkatkan warga Bengkulu untuk bekerja ke luar negeri. Nah, peluang ini kami manfaatkan dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian P2MI dan Kementerian Tenaga Kerja untuk menyiapkan warga-warga Bengkulu bisa bekerja di luar negeri sebagai PMI. Baik Bapak, kalau kita melihat ini lebih dari separuh pekerja migran di Bengkulu ini memilih Jepang sebagai negara tujuannya ya Pak ya. Ini apa alasan dari masyarakat ini memilih Jepang dan sebenarnya apa kompetensi yang harus dimiliki dan juga dibutuhkan oleh masyarakat ini Pak? Secara umum sebenarnya semua negara itu membutuhkan pekerja atau pekerja migran Indonesia. Namun pemerintah Jepang khususnya menurunkan standar dengan program magang. Jadi Kemenaker ber-MOU dengan pemerintah Jepang ada yang namanya program magang. Magang ini adalah program yang diturunkan dari pekerja profesional. Jadi kurang lebih 3 tahun warga kita Indonesia sebagai PMI bisa bekerja di Jepang dengan standar yang diturunkan tadi sebagai pekerja magang. 3 tahun mereka bekerja, nanti setelah itu baru mereka dianggap sebagai pekerja profesional. Nah, pekerja magang ini tidak harus mereka punya pengalaman, keahlian, dan sebagainya. Jadi cukup mampu, mungkin punya keahlian khusus, dan punya kemampuan berbahasa Jepang dan etika serta budaya di sana, maka mereka bisa bekerja di sana dengan gaji 2 digit. Baik Bapak, kalau kita melihat di tengah Indonesia yang susah untuk pekerjaan begitu ya Pak ya, dan ini bagaimana memastikan dari Disnaker Trust ini untuk dari masyarakat yang keluar mencari pekerjaan khususnya di luar negeri begitu ya Pak ya, ini bisa memilih jalur yang aman begitu Pak? Ya, kami dari Disnaker Trust memastikan bahwa warga Bengkulu yang ingin bekerja ke luar negeri harus secara formal atau legal. Nah, tentu ini kerjasama dimulai dengan kantor imigrasi, kemudian P2MI karena mereka yang melindungi para pekerja, kemudian ada kita lindungi dengan BPJS kerjanya. Nah, sejak mereka berlatih bahasa, kemudian mereka masih di sekolah, bahkan di SMK, di kampus-kampus, di LPK, itu mereka sudah kita giring untuk kita bimbing untuk melatih bahasa, kemudian mengurus semua perizinan secara legal. Kemudian nanti di akhirnya kalau ternyata mereka tidak memiliki ongkos, kita siapkan pembiayaan. Dari Bapak Gubernur Haji Helmi Hasan sudah ber-MOU dengan memerintahkan bank daerah sebagai Bank Bengkulu menyiapkan 50 miliar untuk pemberian KUR kepada warga Bengkulu yang ingin berangkat ke luar negeri. Gitu. Baik, Bapak tadi sempat menyebutkan kalau ini sudah bekerja sama dengan SMK, kuliah, dan juga lembaga pendidikan ya Pak ya. Bagaimana ini juga memastikan kalau dari pekerja ini nantinya tidak hanya bekerja, tapi juga bisa membangun karya profesional di tingkat global, Bapak? Ya, jadi seperti kami sebutkan tadi, kalau contohnya di Jepang, setelah mereka menyelesaikan kontrak magangnya, maka mereka sudah menjadi pekerja profesional. Ketika mereka bekerja profesional, maka gajinya bisa insya Allah akan naik sampai bisa 80-100% dari gaji yang diterima di proses magang. Nah, setelah mereka bekerja profesional, banyak dari warga kita bahkan ada yang menetap berjodoh dengan warga setempat, ada yang sesama PMI, dan ini sudah memberikan dampak ekonomi positif buat negara dan buat daerah, terutama buat keluarga. Karena dari setiap penghasilan mereka bisa menyelesaikan KUR pemberangkatan PMI tadi, kemudian mereka bisa menopang, mengirimkan biaya bulanan kepada keluarganya untuk membantu pendidikan dan sebagainya. Baik Bapak, kalau kedepannya bagaimana dengan target dan juga langkah strategis dari Disnaker Trust ini untuk juga beberapa tahun ke depan ini meningkatkan kualitas pekerja migran, Bapak? Ya, jadi kami melakukan kerjasama dengan kampus-kampus, Poltekkes, kemudian kami bekerja sama dengan LPK dan SMK. Jadi kalau misalnya di SMK itu 3 tahun, di tahun ketiganya kami akan fokuskan para siswa untuk dijaring siapa saja minat yang ingin bekerja ke luar negeri, kemudian mereka kita latih bahasa. Nah, pelatihan bahasa ini kita klaster.
Nah, setelah mereka melatih bahasa Jepang misalnya, kemudian mereka memiliki kompetensi sebagai ahli las, sebagai pertanian, kemudian sebagai pertukang dan sebagainya, termasuk caregiver tadi, maka mereka bisa bekerja menjadi profesional melalui proses magang yang diselesaikan tadi. Jadi kami berharap warga Bengkulu tidak hanya berpikir bekerja yang dengan UMR Bengkulu, dan UMR nasional, tentu saja mereka bisa mempunyai peluang untuk bekerja ke luar negeri dengan potensi penerimaan lebih tinggi. Berarti ini di Snaker Trans juga memberikan pendampingan sebelum dikirim ke Jepang begitu ya Pak ya? Ya betul. Baik, ini untuk pekerjaan yang banyak diminati di Jepang itu dari masyarakat apa saja Pak? Ya, sebenarnya di Jepang itu banyak sekali profesi yang dimulai pertanian, perkebunan, kemudian banyak sekali, tapi lebih kepada misalnya perawat keluarga. Jadi perawat keluarga ini biasanya warga Jepang sana kan karena mereka profesional dan usia harapan hidupnya tinggi, nah para lansianya itu dirawat oleh para pekerja kita. Baik, lalu bagaimana perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat yang bekerja ke Jepang ini Pak? Ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, sejak awal mereka sudah kita edukasi untuk melakukan pendidikan formal tentang pekerja migran Indonesia. Kita menggandeng imigrasi, kita menggandeng BPJS Tenaga Kerja, kita menggandeng KP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, untuk perlindungan pekerja migran tentu ada BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja ini sejak awal mereka mendampingi, kemudian sampai mereka bekerja dan kembali, mereka mendapatkan hak-hak perlindungan pekerja migran sebagaimana fasilitasi oleh BPJS Tenaga Kerja, dari mulai jaminan pensiun, jaminan kesehatan, kehilangan pekerjaan, dan seterusnya. Baik, ini Bapak, untuk program ini apakah memang hanya khusus untuk KTP Bengkulu saja, dan apakah ini juga ada biaya untuk pendaftaran untuk mengikutinya Pak? Karena ini jadi program Bapak Gubernur dan Haji Helmi Hasan dan Pak Mian, maka ini menjadi program prioritas buat warga Bengkulu. Artinya KTP Bengkulu kita bisa fasilitasi untuk keberangkatan melalui KUR pekerja migran Indonesia yang bunganya ringan dan bisa diangsur selama mereka bekerja magang. Kemudian kalau ini bisa dimanfaatkan juga dari warga lain, kami terbuka karena sekali lagi pekerjaan ini berkolaborasi dengan semua kementerian, dengan sebuah lembaga, dan mereka prinsipnya adalah bagi warga Bengkulu, non warga Bengkulu yang berada di Bengkulu, itu semua kita bisa fasilitasi untuk mendukung meningkatkan ekonomi keluarga. Baik Bapak, harapannya untuk pekerja migran yang sudah bekerja di luar negeri ini Bapak seperti apa? Pertama, kami berharap mereka tidak lupa untuk menabung, karena harus mengingat setelah masa magang, setelah bekerja profesional, mereka masih punya kesempatan untuk hidup mengabdi, memberikan modal usaha buat keluarganya. Kemudian yang kedua, kami berharap mereka menjaga nama baik pemerintah, nama baik warga, nama baik diri sendiri, bahwa bangsa Indonesia warga yang bermartabat, beretika, kita punya kehormatan, mereka harus menjaga itu. Jangan sampai membuat satu tindak kejahatan atau melakukan sesuatu hal yang membuat citra buruk buat negara Indonesia dan keluarga. Baik, terima kasih Pak Syarif sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV.
Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Nusantara. Pemkot Kediri menggelar upacara budaya Manusuksima. Kegiatan ini digelar untuk merawat tradisi dan mengenang perjuangan leluhur. Kegiatan upacara budaya Manusuksima ini digelar di kawasan Kuak, Kota Kediri. Dengan mengenakan budaya tradisional, peserta membawa air sumber dari Petirtan Tirtayasa menuju ke panggung utama. Tradisi upacara budaya itu rutin digelar setiap tahun saat tepat hari jadi Kota Kediri. Selain merawat tradisi, upacara adat itu digelar untuk menghormati leluhur yang telah meletakkan fondasi bagi perkembangan Kota Kediri. Nilai edukasi sejarah itu terus ditanamkan di tengah era modernisasi agar anak muda dan masyarakat tidak lupa sejarah Kota Tahu. Manusuksima merupakan upacara Jawa kuno untuk menetapkan suatu daerah menjadi tanah yang bebas pajak pada masa kerajaan. Dalam catatan sejarah, lingkungan Kuak Tirtoyoso ditetapkan sebagai tanah sima atau daerah bebas pajak. Hal itu karena di lingkungan tersebut terkenal dengan tanah subur yang dialiri oleh Petirtan Tirtayasa. Prasasti Kuak kembali dihadirkan mengingatkan kita bahwa lebih dari 11 abad yang lalu, wilayah ini menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang peradaban Kota Kediri. Kembalinya prosesi Manusuksima ke kawasan ini juga merupakan ikhtiar untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan akar sejarahnya. Agar generasi hari ini merasakan bahwa sejarah tidak cukup untuk dikenang, tetapi juga harus dipelajari, dirawat, serta diwariskan. Tanggal 27 Juli menjadi penanda lahirnya Kota Kediri berdasarkan prasasti Kuak yang berangka tahun 879 Masehi. Pemkot Kediri berharap tradisi ini bisa menjadi daya tarik pariwisata budaya yang kuat sehingga setiap tahunnya bisa menarik kedatangan pengunjung dari berbagai daerah. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri, saya Rahma Piliang, tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami